Terkait dengan kegiatan ini saya pikir penting. Kenapa? Karena dari pertemuan dengan berbagai UPD, dengan berbagai stakeholder yang lain menjadi masukan gitu dalam penyusunan rencana dokumen dan perencanaan strategi ke depan, khususnya tentang penyediaan identifikasi sumber air baku dan penyediaan air bersih untuk masyarakat. Bukar adalah bagian dari penyangga IKN atau mitra IKN. Tentunya ketersediaan air bersih ini harus kita siapkan sejak dini, karena kebutuhan pokok yang memang harus kita siapkan ini menjadi kewajiban pemerintah, baik itu pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Air bersih tidak bisa kita nomor tigakan, bahkan menjadi prioritas. Skala kesehatan pun ditunjang dengan kondisi air bersih. Jadi dari kegiatan tentang penyediaan air bersih yang ada di wilayah IKN, kita identifikasi ada sebenarnya beberapa sumber air baku yang kita dapat manfaatkan, yang nantinya bisa dijadikan sebagai sumber pemenuhan air baku untuk masyarakat. Yang kita temukan di lapangan, kita dapatin ada danau, ada beberapa embung, dan juga kita mendapatkan sumber air panas gitu yang sebenarnya masih wilayah punya penduduk ya individual ya, tetapi dengan jumlah kapasitas yang cukup bisa dimanfaatkan, termasuk dengan potensi air tanah. Selain itu, kita juga mendapatkan di lapangan bahwa ada juga jaringan-jaringan secara pelayanan itu baik yang sudah dilayani oleh PDAM dan ada jaringan pelayanan yang non PDAM. Untuk yang danau itu kita dapetin dengan beberapa lokasi, misalnya di Samboja gitu. Termasuk juga dengan wilayah kalau area pelayanan yang dengan perpipakaan khususnya di daerah Lokulu gitu juga sudah banyak di masyarakat. Nah, dari hasil kajian yang telah kami lakukan selama 3 bulan ini menunjukkan bahwa ada beberapa wilayah yang mengalami kondisi kritis terhadap ketersediaan air baku, yaitu meliputi Kecamatan Samboja, kemudian Muara Jawa, dan Kecamatan Sanga-Sanga. Sedangkan untuk 3 kecamatan lainnya yaitu di Lokulu, kemudian Lojanan, dan Samboja Barat dalam kondisi ketersediaan air bakunya masih aman karena ada sungai besar yaitu Sungai Mahakam yang bisa memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah tersebut. Sehingga dengan kondisi yang seperti itu kita perlu melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan air di daerah-daerah tersebut dengan mencari sumber air baku yang ada, kemudian kita bisa melakukan upaya penghematan air, kemudian upaya untuk memanfaatkan air hujan yang bisa kita gunakan juga sebagai sumber air baku untuk keperluan rumah tangga. Kemudian juga kita bisa melakukan daur ulang terhadap air limbah yang dihasilkan yang kategorinya masih kelompok ringan.